Maka mudah-mudahan Anda-andalah pengganti Khalid bin Walid. Andalah sang penunggu kesempatan. Jadilah Anda Muslim sejati. Muslim sejati yang dicatat oleh sejarah. Jangan hanya ke dunia untuk makan, untuk menghitung kekayaan yang mungkin kekayaan sudah Anda mati dan Anda tidak membawanya. Jadilah hidup Anda berarti, berkata benar, berjuang sungguh-sungguh, tidak akan mengurangi rezeki Anda dan tidak akan memiskinkan Anda dan tidak akan memperpendek ajal Anda. Wal asri, demi waktu, demi masa, demi umur. Ini sumpah Allah. Setiap kita punya sepenggal waktu dalam umur kita. Maka gunakanlah umur kita sebaik-baiknya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan ini mengingat, mengambil ibrah, ketauladanan dari salah seorang tokoh besar sahabat, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah anak Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah seorang tokoh Quraisy yang luar biasa dipandang di tengah bangsa Arab. Beliau adalah orang yang pertama membuka sandalnya ketika memasuki Mekah, sehingga berlakulah peraturan membuka sandal ketika masuk ke Ka'bah, mendekati Ka'bah. Beliau juga orang yang punya gagasan-gagasan, peraturan-peraturan cemerlang yang setelah Islam masuk dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Walid bin Mughirah adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang ahli bahasa syair yang luar biasa, bertindak sebagai bazir menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerahkan hartanya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat yang banyak terkait dengan dia dalam surat Al-Mudaththir. Zarni wa man khalaqtu wahida, kata Allah. Hai Muhammad, biarkan aku sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan Walid bin Mughirah. Kemudian dalam ayat berikutnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Walid disediakan neraka sakar. Hal ini sudah pernah kita sampaikan di mimbar yang sama ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, namun dia punya dua anak. Dia punya dua anak yang menjadi tokoh Islam, yaitu Walid bin Walid dan Khalid bin Walid. Anak yang pertama masuk Islam adalah Walid bin Walid, di mana dia sudah hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Kemudian ketika Rasulullah pergi umrah setelah perjanjian Hudaibiyah, umat Islam diberi kesempatan 4 hari memasuki Mekah. Khalid bin Walid sangat benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak senang melihat Rasulullah bisa leluasa di kota Mekah selama 4 hari berdasarkan perjanjian Hudaibiyah pada tahun sebelumnya. Maka dia keluar Mekah. Ditanya oleh Rasulullah, Walid bin Walid, mana saudaramu Khalid, wahai Walid? Dia katakan, ya Rasulullah, dia tidak mau melihatmu ada di kota Mekah, sehingga dia menyingkir keluar Mekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan hati, tidak memerintahkan Walid
untuk mendakwahinya, tapi disampaikan pesan hati, suara hati Rasulullah. Tidak aneh juga ya kalau orang secerdas Khalid tidak nampak kebenaran Islam. Kemudian kata beliau, andaikan Khalid bergabung dengan kita, pasti kita akan memuliakannya. Disampaikan isi hati Rasulullah kepada Walid bin Walid. Maka sebelum balik ke Madinah, Walid tulis surat kepada Khalid, wahai saudaraku, kecerdasanmu jadi aneh kalau kamu seorang yang cerdas berpaling dari Islam. Ditulis surat, Rasulullah sering menanyakan engkau kepadaku, bahwasanya kata Rasulullah, andaikan kau datang pada kami, pasti kami akan memuliakanmu. Khalid bin Walid setelah perang Uhud, dia ketika itu melihat bagaimana tekad umat Islam mempertahankan agamanya, betapa setianya umat Islam kepada Rasulullah. Sudah ada pikiran-pikiran cerdas dalam hatinya. Namun setelah mendapat surat saudaranya Walid bin Walid, maka ketika itu akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyusul Rasulullah ke Madinah. Maka diajak beberapa teman tapi tidak mau. Teruslah Khalid bin Walid bergabung ke Rasulullah di Madinah. Sesampai di Madinah dia datangi saudaranya Walid, kemudian dia mandi bersih-bersih, kemudian datangi Rasulullah didampingi oleh saudaranya Walid bin Walid, kemudian dia mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istaghfirli, mintakanlah ampun untukku karena aku telah mengalahkanmu di perang Uhud. Khalid bin Walid, orang yang luar biasa kemampuannya, jenderal besar umat Islam yang telah memporak-porandakan kekuatan pasukan Parsi dan Roma. Siapa dia? Khalid bin Walid yang digelari dengan Saifullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus di muka bumi. Siapa dia? Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus di muka bumi, memporak-porandakan dua negara superpower di dunia, Parsi dan Roma, dan tuntas di zaman Umarul Khattab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya Rasulullah, istaghfirli, mintakanlah ampun untukku, ampuni karena aku telah mengalahkan engkau di perang Uhud. Perang Uhud, perang yang menyedihkan dalam sejarah umat Islam. Mati sahabat-sahabat, syahid sahabat-sahabat terbaik di zaman itu. Hamzah paman Nabi, Mus'ab bin Umair, duta pertama Rasulullah untuk Madinah, yang mempersiapkan fasilitas hijrah ke Madinah, yang berdakwah membawa dakwah Islam ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Tokoh-tokoh sahabat banyak yang syahid di perang Uhud ketika Rasulullah memimpin pasukan berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Maka ya Rasulullah, aku telah mengalahkan engkau di perang Uhud, mintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kata Rasulullah, ya Khalid, sesungguhnya keislamanmu telah menghapus semua dosa-dosamu, tidak perlu aku mintakan ampun untukmu kepada Allah. Ya Rasulullah, istaghfirli. Dia minta dengan urayan air mata. Maka akhirnya Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Allahumma gfir Khalid, Allahumma gfir Khalid, Allahumma gfir Khalid. Ya Allah, ampuni Khalid, ampuni Khalid ya Allah. Maka barulah tenang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Khalid ini punya kelebihan yang luar biasa. Seorang jenderal besar umat Islam, panglima yang mengukir sejarah emas umat Islam ini. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya adalah bisa mengatur strategi, memutarbalikkan strategi dalam kondisi yang terdesak. Ini kehebatannya, bisa memutar arah, memutar strategi yang matang dalam kondisi yang terdesak. Waktu perang Uhud, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya berada di atas Jabal Uhud, di atas bukit Uhud, di posisi ketinggian. Datanglah pasukan Quraisy bersama Khalid. Maka ketika itu menang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit. Maka panah yang melesat
tombak dengan mudah dilemparkan ke musuh. Maka ketika itu porak-poranda pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid. Tetapi Khalid sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang yang pintar, ketika pasukannya sudah hampir hancur lebur, dia berkata, buang semua perbendaharaan kalian, lemparkan, jatuhkan bawaan kalian semua, maka mundur bersamaku. Dia mundur lari, umat Islam tertipu, dikiranya pasukan Khalid sudah kalah. Maka mereka yang di posisi di atas bukit tidak lagi mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan di atas bukit. Mereka turun menyerbu ghanimah, harta rampasan perang. Dalam kondisi seperti itu, Khalid berbalik ke belakang Jabal Uhud, maka kemudian naik dari belakang menggantikan posisi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalahlah pasukan Rasulullah ketika itu sidang jemaah. Namun di akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah bersama sisa sahabat di perang Uhud. Ini kepintaran Khalid bin Walid, hamba Allah yang dirahmati Allah. Setelah Khalid masuk Islam, maka perang pertama Khalid bin Walid adalah perang Mu'tah. Ini perang Mu'tah ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang yang luar biasa. 3.000 pasukan Islam berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi dan Bani Ghassan. Naudzubillah, 3.000 berhadapan dengan 200.000. Ini dimulai karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Kaisar Romawi, dibawa oleh Al-Haris. Kemudian Surahbil menangkapnya dalam perjalanan. Utusan Rasulullah ini, dalam aturan perang dunia, utusan tidak boleh dibunuh, tapi Surahbil membawanya kepada Kaisar, kemudian dibunuhnya. Maka marah Rasulullah, utusannya, pengantar suratnya dibunuh oleh Romawi dan Ghassan. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000. Tetapi Bani Ghassan ternyata menyambutnya dengan 100.000 pasukan. Kemudian diminta bantuan ke Romawi, 100.000 pasukan. Bergabunglah dua kekuatan besar, yaitu 200.000 pasukan lawan 3.000 pasukan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan pertamanya, jenderal yang akan memimpin pasukan ini 3 orang. Dipersiapkan 3 jenderal. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Talib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Zaid bin Harithah gugur, maka pasukan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far bin Abi Talib gugur, maka pasukan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau seandainya Abdullah bin Rawahah gugur, maka silakan pasukan kaum muslimin memilih pemimpinnya, memilih jenderal berikutnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam perperangan itu sidang jemaah adalah pendatang baru, yaitu Khalid bin Walid, hamba Allah yang dirahmati Allah. Maka perang ketika itu, ketika umat Islam melihat ada 200.000 pasukan, sedangkan mereka hanya 3.000, maka mulai ciut nyali umat Islam. Dan sebagian mengatakan minta bantuan pasukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi seperti itu, maka majulah Abdullah bin Rawahah dengan syairnya. Dia berkata, saudara-saudaraku, apa yang Anda takutkan hari ini adalah itu yang Anda cita-citakan selama ini. Bukankah Anda ingin syahid? Apa yang Anda takutkan hari ini adalah cita-cita kalian selama ini. Kenapa kalian mesti takut? Majulah saudaraku, kita tidak punya kekalahan. Di hadapan kita ada 2 hal, yaitu iskariman au mutsyahidan. Kita hidup dengan mulia atau kita mati syahid. Maka berkobarlah semangat para sahabat. Maka dimulai pertempuran dengan semangat yang menggelora. Dipimpin pertama kali panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikibarkan oleh Zaid bin Harithah. Maka sidang jemaah ini biasa dalam perperangan,
yang memegang panji itu adalah pimpinan pasukan dan itu sasaran utama musuh. Maka ditebaslah ke sana kemari oleh Zaid bin Harithah. Maka sasaran utama adalah dia, dikepung Zaid bin Harithah, gugur dia, dan kemudian bendera diselamatkan, panji Rasulullah diselamatkan oleh panglima berikutnya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far memegangnya, maka sasaran beralih kepada Ja'far. Kemudian dipancunglah tangan kanan Ja'far yang memegang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh panji disambut oleh tangan kirinya. Kemudian dipancung tangan kirinya, dipegang panji, dijepit dengan pahanya, dan kemudian dengan sisa tangannya. Akhirnya puluhan tikaman menyasar ke tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Maka ketika itu gugurlah beliau. Sebelum bendera jatuh, direbut oleh Abdullah bin Rawahah, dan ketika itu digelarilah Ja'far bin Abi Thalib dengan banyaknya luka di tubuhnya dengan Sahibut Tayyar, Sahid Tayyar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, pasukan diselamatkan oleh Abdullah bin Rawahah. Melihat dua panglima telah gugur, tinggal satu panglima, mulai bergetar hati Abdullah bin Rawahah, goyang mentalnya. Maka ketika itu dia berkata kepada dirinya, wahai jiwaku, mantapkan untuk maju terus dalam keadaan taat dan terpaksa. Wahai jiwaku, biarkan mereka berteriak menghinamu, tapi tetap engkau maju dengan semangat yang kuat. Wahai jiwaku, aku tahu sesungguhnya engkau tidak sedikit pun enggan menuju surga. Maka hilanglah jiwa yang goyang tadi. Mantap Abdullah bin Rawahah, dikibarkan bendera ke sana kemari. Tetap dia jadi sasaran dari 200.000 pasukan. Maka syahidlah Abdullah bin Rawahah. Jatuh panji, maka ketika itu Thabit bin Arqan menyelamatkan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berteriak, wahai kaum muslimin, siapa yang akan menyelamatkan panji ini? Sementara ketika panji terjatuh, umat Islam sudah kocar-kacir, karena panji itu adalah isyarat tempat pemusatan pasukan, isyarat untuk pengendalian pasukan. Maka pasukan sudah tidak terkendali, kocar-kacir. Thabit ketika itu berteriak, siapa di antara kalian yang pantas memegang panji ini? Maka tidak ada yang tampil. Dilihatnya Khalid bin Walid ketika itu. Ya Khalid, hadalak, ini untukmu wahai Khalid. Wahai Thabit, bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku? Aku pendatang baru dalam Islam. Wahai Khalid, selamatkan pasukan ini wahai Khalid. Dan masalah pasukan ini engkau yang lebih ahli daripadaku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bendera panji Rasulullah dipegang oleh Khalid bin Walid. Itulah awal pertama Khalid memimpin pasukan dalam sejarah perjalanan hidupnya, yang memimpin perang lebih 100 kali. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika pasukan beristirahat, kedua pasukan beristirahat, Khalid mengatakan tidak ada istirahat. Langsung dia mengatur strategi. Apa strategi yang dipakai oleh Khalid? Dengan sisa pasukan dari 3.000 orang, sisa pasukannya, kemudian berhadapan dengan 200.000 pasukan. Tidak ada perbandingan kekuatan dengan peralatan perang. Tetapi di situ Khalid dengan kecerdasannya dia berkata, pertama sekali yang harus kalian lakukan, tukar semua pakaian kalian, ganti pakaian kalian semuanya. Setelah itu rombak barisan, pasukan yang di belakang maju ke depan, pasukan yang di depan beralih ke samping kiri dan kanan, pasukan yang di belakang maju ke depan, pasukan yang di depan beralih ke samping kiri, samping kanan. Kemudian pasukan dibagi dua. Pasukan yang pertama melakukan penyerangan.
Pasukan yang kedua datang menyusul dari arah yang jauh. Kemudian kalian bawa masing-masing pasukan yang datang menyusul membawa pelepah kurma yang diseret di atas padang pasir. Yang diseret di atas padang pasir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa tujuan Khalid? Tujuannya ketika perang dimulai, perang sudah dimulai, nampak debu mengepul dengan datangnya pasukan yang baru. Karena diseretnya pelepah kurma di atas padang pasir, debu mengepul. Dan kemudian pasukan musuh melihat ada pasukan bantuan yang jumlahnya sangat besar. Ada pasukan bantuan yang jumlahnya sangat besar. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, muncul ketakutan pada pasukan Romawi dan Bani Ghassan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, akhirnya pasukan umat Islam yang jumlahnya 3.000 orang mengalahkan 200.000 pasukan musuh. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu sebelum pasukan masuk ke Madinah, Rasulullah sudah tahu kemenangan umat Islam. Dan Rasulullah ceritakan kepada sahabat dengan rinci tentang peristiwa yang terjadi, yaitu dalam peperangan Mu'tah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah awalnya Rasulullah menyebut gelar Khalid bin Walid Sayfullahul Maslul. Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus di muka bumi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari mana Rasulullah tahu? Maka tentu saja dari Jibril, hamba Allah yang dirahmati Allah. Maka semenjak itu Khalid bin Walid memimpin perang yang tidak terkalahkan, meruntuhkan, melemahkan dua negara superpower, yaitu Parsi dan Roma. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Namun Khalid bin Walid dalam perang di zaman Umar bin Khattab, perang untuk membebaskan Palestina, karena Khalid sudah sangat dielu-elukan orang, dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Parsi dan Roma sangat tahu dengan Khalid, sampai Jenderal Roma mengatakan Khalid bin Walid itu seperti burung Raja Wali yang mengintai massa di atas ketinggian bukit, yang melesat bagaikan petir, yang menyambar musuhnya seperti singa yang lapar. Khalid bin Walid, Allah kuatkan Islam dengan Khalid bin Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tapi ketika mau membebaskan Palestina, Al-Aqsa, Umar bin Khattab menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa diganti oleh Umar? Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Umar mengatakan, kesohoranmu wahai Khalid akan membuat akidah orang jadi rusak. Membuat akidah orang jadi rusak. Kenapa? Karena saking populernya Khalid bin Walid, sangat takjubnya orang dengan dia. 100 kali lebih memimpin perang, ikut perang, tidak pernah mengalami kekalahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari pasukan Khalid datang membawa berita kemenangan. Tapi Umar tidak bahagia. Dia tanya, wahai Khalifah, kenapa engkau tidak bahagia? Terlihat tidak bahagia mendengar berita kemenangan. Kalian memang sudah menang wahai Khalid, tetapi di belahan sana ada pasukan yang sedang porak-poranda. Maka ketika itu Khalid mengatakan, baru sampai dari medan tempur, perjalanan puluhan hari, dia mengatakan, kalau begitu kami akan menyusulnya. Strategi Khalid bin Walid menghitung hari. Kalau dia lewati jalan yang resmi, maka tidak akan sempat menyelamatkan pasukan Islam. Maka dia harus mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas di padang pasir adalah sikap yang berbahaya, tindakan berbahaya.
Di situ ada pasir hidup yang kalau Anda injak, dia seperti lumpur hidup yang menyerap mangsanya. Khalid ketika itu nekat mengambil jalan pintas. Kemudian dia siapkan onta, karena dalam perjalanan itu tidak ada rumah makan, kehidupan, kampung dan yang lainnya. Bagaimana caranya? Dia bawa beberapa ekor onta. Ketika dalam perjalanan, ontalah jadi bekalnya. Di perut onta itu ada lumbung air, tangki air. Maka Khalid menyembelih onta, airnya dibagi-bagi, sebagian untuk memasak dagingnya, dan itulah bekal Khalid. Diperhitungkan berapa kali dia menyembelih onta sehingga sampai pada kondisi masih bisa menyelamatkan pasukan. Itu sekelumit tentang kecerdasan kehebatan Khalid bin Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, meninggal beliau di zaman Umarul Khattab tahun 21 Hijriah. Tahun 21 Hijriah. Di tahun yang sama meninggal Bilal bin Rabah. Di tahun yang sama meninggal Kaisar Romawi. Ketika dia meninggal, Khalid bin Walid sakit di atas tempat tidur, dikunjungi oleh sahabat yang lain. Apa kata Khalid? Kalian sudah tahu, aku sudah lebih 100 kali memimpin pasukan. Jika dibuka tubuhku ini, dibukanya bajunya, tidak ada sedikit pun dagingku, kulitku yang tidak tersentuh goresan pedang, luka pedang, tancapan tombak dan hantaman panah, tancapan panah dan hantaman tombak. Semuanya bekas luka. Ha'anal an, begini nasibku hari ini, sakit dan akan mati di atas tempat tidur. Dia rindu mati syahid. Syuhada, orang seperti Khalid akan mati di atas tempat tidur. Fala namat a'yunal jubana, mata orang-orang pengecut tidak akan bisa tidur nyenyak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, meronta-ronta Khalid agar untuk menyikapi dia meninggal di atas tempat tidur. Tetapi hadis Rasulullah telah mendahuluinya. Apa itu sidang jemaah? Man talaba syahadatan bisidqin, siapa yang menuntut, yang ingin sungguh-sungguh mati syahid, faballaghallahu lahu manazil suhada, Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada. Dia akan sampaikan ke derajat syuhada. Wa in mata ala firasihi, sekalipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Khalid insyaallah tetap syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hikmah dari Allah bahwasanya jihad, perjuangan, nahi mungkar, keberanian melantangkan agama Anda tidak akan memperpendek umur Anda. Orang yang memimpin perang 100 kali lebih juga tidak mati di medan tempur. Dia syahid, tidak syahid di medan tempur, tapi di atas tempat tidur. Berkata benar, berkata jujur, tidak akan mempersempit rezeki Anda. Berjuang di jalan Allah tidak akan memperpendek umur Anda. Inilah hikmah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka meninggal Khalid bin Walid dan berwasiat bahwasanya Umar adalah ahli warisnya. Selama ini orang mengatakan Khalid bin Walid kecewa sama Umar, tapi tidak. Justru dia sampaikan Umar adalah ahli warisnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jenderal besar umat Islam ini yang punya jatah ghanimah yang luar biasa itu, apa yang dia punya di akhir hayatnya? Dia yang menaklukkan Parsi, dia yang menaklukkan Romawi, pimpinan pasukan yang meluluhlantakkan Romawi, yang ditakuti oleh bangsa Romawi, dan meluluhlantakkan superpower Parsi, dua negara dikuasa yang sampai hari ini syair-syair kegagahan kehebatan pasukan Parsi masih dipakai oleh orang. Tapi siapa yang menaklukkannya, mengalahkannya?
siapa jenderal yang melulantakkan mereka, yaitu Khalid bin Walid. Apa harta yang dia punya? Ternyata dia tidak punya melainkan hanya seekor kuda tempur, satu bilah pedang, dan satu perisai. Itulah harta Khalid bin Walid yang telah memiskinkan Romawi, memiskinkan Parsi. Maka Allah berfirman, minal mu'minina, di antara orang-orang beriman itu, rijalun sadaku, tokoh-tokoh, orang-orang kuat dan orang hebat, pejuang-pejuang, rijalun sadaku, rijalan yaitu pejuang-pejuang, ma'ahadullahu alaih, yang membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, sebagian mereka telah membuktikan dan gugur di medan perang karena membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantazir, sebagian mereka masih menunggu-nunggu. Maka mudah-mudahan Anda-andalah pengganti Khalid bin Walid, Andalah sang penunggu kesempatan. Jadilah Anda muslim sejati, muslim sejati yang dicatat oleh sejarah. Jangan hanya ke dunia untuk makan, untuk menghitung kekayaan yang mungkin kekayaan sudah Anda mati dan Anda tidak membawanya. Jadilah hidup Anda berarti, berkata benar, berjuang sungguh-sungguh, tidak akan mengurangi rezeki Anda dan tidak akan memiskinkan Anda dan tidak akan memperpendek ajal Anda. Khalid bin Walid yang tidak ada di tubuhnya yang ori lagi, beliau wafat di atas tempat tidur sesuai dengan ajal yang Allah tentukan untuk beliau. Wa ma baddalu tabdila, mereka-mereka orang-orang yang tidak pernah mengganti janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan antum semua adalah pewaris tokoh-tokoh Islam. Kalau anda tidak bisa, wariskan kepada anak anda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Ibadallah, wal asri, demi waktu, demi masa, demi umur. Ini sumpah Allah. Setiap kita punya sepenggal waktu dalam umur kita, maka gunakanlah umur kita sebaik-baiknya sesuai Al-Quran dan Sunnah.